Abu Huzaifah ibnu Utbah, seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy. Bapaknya adalah Utbah ibnu Rabi, dan ibunya adalah Fatimah binti Safwan ibnu Umayyah. Ia termasuk orang yang masuk Islam di awal dakwah Nabi. Bapaknya tidak suka ia memeluk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad, karena ia telah digadang-gadang untuk menjadi pemimpin suku Quraisy. Keimanannya yang teguh mendorongnya keluar, meninggalkan lingkungan keluarga bangsawan Quraisy bersama istrinya, Salah binti Suhail ibnu Amr. Ia berhijrah menuju Abisinia, mengikuti anjuran Nabi bersama beberapa sahabat lain. Sebagian pendapat mengatakan bahwa nama aslinya adalah Masyam. Ada juga yang bilang namanya Husyaim atau juga Hashim. Perawakannya tinggi dan wajahnya tampan dengan gigi yang gingsul. Pulang dari Abisinia, ia kembali menempuh perjalanan hijrah ke Madinah bersama istrinya. Abu Huzaifah setia mengikuti dan mendampingi Nabi. Ia selalu menghadiri majelis ilmu yang digelar oleh Rasulullah dan tak pernah absen dari peperangan bersama Rasulullah. Dalam Perang Badar, ia memainkan peran penting. Namanya tak dapat dilepaskan dari peristiwa besar dalam sejarah Islam ini, karena keluarga terdekatnya adalah para pemimpin Quraisy, yaitu ayahnya Utbah, pamannya Syaibah, dan saudaranya Al-Walid. Ketiga orang itu termasuk pentolan Quraisy yang melangkah maju ke hadapan pasukan Muslim, lalu menyerukan tantangan duel. Abu Huzaifah ingin meladeni mereka, yang tak lain merupakan keluarganya yang paling dekat. Tetapi ia meragu, dan Nabi mencegahnya. Melihat keraguan yang terbaca dari gerak-gerik Abu Huzaifah, Hindun binu Utbah, atas perintah Abu Sufyan Sakar ibnu Harb, mencelanya dan berseru, "Sungguh kau orang yang tidak tahu terima kasih. Orang tuamu telah merawatmu sejak kecil. Saat beranjak dewasa, kau malah berbalik memusuhinya dengan sengit. Sungguh kau tak tahu diuntung. Dasar gingsul jangkung tak tahu untung." Sungguh Abu Huzaifah adalah manusia yang bejat agamanya. Tentu saja ucapan Hindun syarat dengan dusta. Abu Huzaifah adalah orang yang baik dalam beragama, keimanannya kepada Allah dan Rasulullah kokoh tak tergoyahkan. Justru, wanita pencela itulah yang bejat agamanya. Untuk meladeni tantangan duel kaum musyrik, 3 orang perwira pasukan Muslim, yaitu Hamzah ibnu Abdul Muthalib, Ali ibnu Abu Talib, dan Ubaidah ibnu Al-Harits maju ke arena duel. Dalam duel tersebut Hamzah mampu membunuh Syaibah dan Ali membunuh Al-Walid, sementara Utbah dan Ubaidah saling menjatuhkan sebanyak 2 kali. Kemudian, Hamzah dan Ali mendatangi Utbah dan mereka dengan cepat merobohkannya. Usai pertarungan 1 lawan 1, kedua pasukan pun siap berperang. Rasulullah mengingatkan para sahabatnya agar tidak membunuh beberapa orang dari pasukan musuh, kecuali terpaksa, termasuk diantaranya Al-Abbas, paman Rasulullah. Ketika mendengar peringatan Rasulullah itu, Abu Huzaifah berkata, "Kita akan berperang dengan kemungkinan membunuh bapak, anak-anak, saudara-saudara, dan keluarga kita, tetapi tidak boleh membunuh Al-Abbas. Demi Allah, kalau aku menjumpainya, aku akan menebasnya dengan pedang." Sesumbarnya itu terdengar oleh Nabi, sehingga beliau bertanya kepada Umar ibn al-Khattab, "Wahai Abu Hafs, apakah kau mendengar ucapan Abu Huzaifah yang mengatakan akan menebas paman Rasulullah dengan pedangnya?" Umar pun berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan ku penggal lehernya dengan pedang. Demi Allah, ia telah menjadi orang munafik." Namun Abu Huzaifah segera berujar, "Aku menarik ucapan yang tadi kulontarkan. Sungguh, aku mengatakan itu karena tengah diliputi kegalauan dan rasa takut." Abu Ja'far ibnu Jarir al-Tabari dalam tarikhnya meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ishaq dan beberapa ulama lain bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai orang yang ragu-ragu, seburuk-buruk ucapan adalah ucapan kalian. Kalian mendustakanku, ketika orang lain membenarkanku, kalian mengusirku. Ketika orang lain melindungiku, kalian memerangiku. Ketika orang lain menolongku, apakah kini kalian menyadari bahwa apa yang Tuhan kalian janjikan adalah kebenaran?" Tentang sabda Nabi itu, Muhammad Ishaq mengatakan bahwa ketika Rasulullah memperingatkan para sahabatnya agar tidak termasuk golongan yang ragu-ragu, beliau memasukkan Utbah ibnu Rabi ke dalam kelompok Al-Kalib. Saat itu, Rasulullah memandang raut muka Abu Huzaifah ibnu Utbah yang berduka. Namun tak lama berselang, kesedihan menguap dari wajahnya. Nabi bersabda, "Wahai Abu Huzaifah, masih adakah pengaruh bapamu dalam jiwamu?" Dia menjawab, "Demi Allah tidak, wahai Nabiullah. Aku tidak meragukan keadaan bapakku. Aku juga tidak menyayangkan kematiannya. Hanya saja, sesungguhnya, sebelum ini aku berharap ia mau memeluk Islam. Aku berharap ia mendapat petunjuk untuk mengikuti seruanmu. Setelah mengetahui apa yang terjadi, aku sadar ia telah terbunuh dalam keadaan kafir, sehingga aku tak mungkin lagi berharap. Karena itulah aku bersedih." Maka, Nabi mendoakan kebaikan kepadanya dan mengatakan bahwa ia adalah orang baik. Abu Huzaifah selalu ikut berperang bersama Rasulullah. Dia pun ikut bersama Khalid ibn al-Walid menuju medan perang Yamamah, ditemani budaknya yang setia, Salim, untuk memerangi sang nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Allah memenangkan kebenaran atas kebatilan dan kesesatan.
Musailamah sang nabi palsu, terbunuh dalam peperangan itu. Sama halnya, Abu Huzaifah dan Salim wafat bersama sejumlah sahabat yang lain. Semoga Allah merahmati Abu Huzaifah.